Di situ gue panik banget harus kemana. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Pratama. Tapi mata gue spontan lihat ke bawah, ke arah perut gue. Dan gue ngeliat ada tangan di perut gue. Shit man, gue coba balik badan. Ternyata gue baru ingat kalau pintu gue tuh gak gue kunci. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Di era digital sekarang, zaman makin canggih ya. Bisa gampang kenal sama siapa aja. Cukup satu klik, swipe, dan jadi temen. Tapi gak ada yang bilang kalau dampak buruk dunia maya nyata adanya. Kenalin, gue Cika. Sekarang gue mahasiswa semester 5 di salah satu kampus swasta di Bandung. Keseharian gue cukup padat, kuliah, organisasi kampus, jadi asisten dosen, plus kerja part-time. Gue tipe orang yang seneng produktif daripada gabut. Kalau gabut tuh gue ngerasa galau, pengen punya pacar mulu bawaannya. Kalau ngomongin asmara, gue udah jomblo 1 tahun. Udah kenyang sama rasa sakit sih. Gimana enggak? Gue putus sama mantan pertama gue sekaligus cinta pertama yang udah bareng-bareng selama 4 tahun. Yang harus berakhir karena dia selingkuh. Makanya gue jadi ekstra hati-hati, ngeri sakit hati lagi. Kemarin nyembuhinnya ngabisin banyak duit soalnya, hehe. Sekarang gue mau fokus ke diri sendiri, masa depan, dan hal-hal yang lebih bermanfaat ketimbang cari perhatian buat deket sama cowok. Suatu hari gue lagi kerja kelompok sama temen-temen. Di tengah hektiknya tugas, salah satu temen gue namanya Vion iseng nanya, "Cik, lu lagi deket sama siapa sekarang?" Gue jawab sambil ketawa, "Deket sama deadline tugas nih. Ya kali punya cowok, yang deketin aja kagak ada." Terus si Vion cerita kalau dia lagi dekat sama cowok dari fitur People Nearby di salah satu aplikasi hijau buat cari temen gitu. Dia nyaranin gue buat nyoba juga, tapi gue tolak mentah-mentah. Gue bukan tipe yang suka kenalan random dari aplikasi gitu soalnya. Tapi tanpa gue sadari, Vion ngambil HP gue saat gue lagi fokus ngerjain tugas. Keesokan harinya sekitar jam 9 malam, pas gue mau tidur, tiba-tiba ada notifikasi, Anda mendapat permintaan pertemanan. Gue pikir 1-2, ternyata ada 180 plus permintaan dong. Ternyata si Vion ini nyalain fitur cari temen. Di situ gue penasaran sih dan gue iseng coba lihat satu-satu profil penggunanya. Sampai akhirnya mata gue berhenti di salah satu profil cowok. Dari foto profilnya sih orangnya bersih, senyumnya manis dan kelihatan berwibawa gitu. Namanya Kal dan gue accept deh. Pas gue accept, selang beberapa detik dia langsung chat gue. Buset, gercep banget bang. Akhirnya kita kenalan malam itu. Gak kerasa gue sama dia udah ngobrol sampai 3 bulan. Ternyata nama aslinya dia tuh Pratama. Dia ini mahasiswa akhir di kampus negeri Bandung juga. Jarak kampus dia sama kampus gue tuh gak begitu jauh. Jarak tempuh 15 menitan aja lah. Nah setelah 3 bulan cuman dari teleponan aja, dari situ dia ngajak ketemuan tuh dan semua terasa normal. Dia ini bukan asli sini, dia anak rantau yang ngekos deket kampusnya. Dia juga sama kayak gue, aktif organisasi bahkan jadi ketuanya. Kita sama-sama produktif, tapi selalu ngeluangin waktu buat tukar kabar atau sekedar call. Kalau dilihat dari kesehariannya, sosmed brandingnya tuh keren banget. Kagum pol deh pokoknya gue. Suatu malam gue pulang rapat organisasi jam 11 malam. Biasanya emang suka pulang malam kalau abis rapat. Dan biasanya gue nginep di kos bestie gue kalau kemalaman. Tapi malam itu semua temen gue lagi balik ke kampungnya masing-masing karena libur panjang semester genap. Orang-orang di rumah gue pun gak bisa dihubungi. Di situ gue panik banget harus kemana. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Pratama. Nanyain gue udah pulang apa belum. Ya gue jelasin semuanya lah. Dan dia nawarin gue buat bermalam di salah satu kamar kosannya. Karena dia ngekos di kosan campur gitu dan bisa disewa per hari. Gue nolak dan gue minta Pratama buat tuturin gue aja, beriringan gitu sampai rumah. Tapi dia nolak karena katanya motornya lagi dibongkar karena dia suka modif-modif gitu. Gue mikir panjang, gue ragu, tapi juga gue gak punya pilihan. Di sisi lain, gue takut kalau pulang sendiri bawa motor tengah malam, ngeri kenapa-napa. Akhirnya gue setuju, ibu kosan pun anterin gue ke kamar kosan dan sebelahan sama kamar Pratama. Di situ gue langsung masuk ke kamar kos dan bersih-bersih ganti baju.
Kebetulan gue selalu sedia baju ganti dan perlengkapan mandi di jok motor buat jaga-jaga kalau nginep di rumah temen gue. Setelah gue bersih-bersih, ada yang ngetok kamar gue. Ternyata si Pratama. Dia ngajak gue ngobrol di depan kamar kos gue sampai jam 1 pagi. Kita cerita banyak hal. Malam itu seru banget. Karena udah terlalu larut, gue mutusin buat istirahat dan beranjak ke kasur dan minta Pratama buat balik ke kamarnya. Pas lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, tiba-tiba gue ngerasa ada yang nimpa badan gue. Berat banget sampai gue susah nafas. Wah, fix ketindihan setan di tempat baru ini mah, pikir gue. Pelan-pelan gue buka mata dan setengah sadar, ternyata nggak ada siapa-siapa dong. Tapi mata gue spontan lihat ke bawah, ke arah perut gue. Dan gue ngeliat ada tangan di perut gue. Shit man, gue coba balik badan, ternyata ada Pratama yang meluk gue dari belakang. Gue shock banget, gemeteran, dan nangis banget di situ. Bener-bener gak bisa berkata-kata lagi. Gue kaget banget, dia bisa masuk dari mana coba? Walaupun kita udah kenal agak lama, tapi dia gak berhak ngelakuin ini ke gue. Ternyata gue baru ingat kalau pintu gue tuh gak gue kunci. Kebiasaan kalau di rumah, pintu kamar gak boleh dikunci karena ngeri ada apa-apa. Untungnya dia gak ngelakuin apa-apa ke gue. Dan mungkin terdengar sepele, tapi gue udah janji sama diri gue sendiri buat ngejaga diri ini sampai menikah. Dan meski dipapap sebelum nikah. Pokoknya tubuh gue masa depan gue. Singkat cerita, gue refleks langsung bangun. Dia narik tangan gue buat tidur lagi. Tapi gue nolak dan langsung cari HP buat ngehubungin siapapun yang bisa nolongin gue. Tapi pas gue lihat jam, ternyata masih jam 3 pagi. Percuma, orang-orang juga masih tidur. Kalau gue maksa pulang sendiri sekarang pun gue takut. Pasti masih sepi di jalan. Akhirnya gue mutusin buat mandi dulu karena kebetulan toiletnya di dalam dan gue lihat Pratama juga masih tidur nyenyak. Gue langsung mandi dengan perasaan masih was-was. Gue siap-siap karena di hari itu ada kelas pagi jam 7. Waktu gue lagi siap-siap, gue mau ngecas HP yang sebelahan sama HP Pratama. Tiba-tiba HP-nya ada notif dari arah Cantik dan isi chatnya, "Makasih banyak sayang." Gile, ternyata nih anak udah punya pacar. Gila, ini gila banget nih orang. Gue lemes banget lihat notif itu. Tanpa mikir lagi, pas jam 4 subuh, gue langsung pergi dari kos sampah ini. Gue pulang ke rumah sambil nangis sepanjang jalan. Di hari itu, gue izin gak masuk kelas karena masih kaget dengan semua ini. Dan gue rasa gue perlu istirahat. Setelah gue cek WA dan sosmed, semua udah diblok sama laki-laki gila itu. Gue makin kesel, makin benci sama dia. Setelah kejadian buruk itu, gue bener-bener gak berani cerita ke siapapun. Cukup gue pendam sendiri dan jadi pelajaran hidup. Gue udah bodo amat sama kabar dia. Soal Ara pacarnya Pratama, beberapa hari setelah kejadian itu, akun dia muncul di beranda gue. Banyak postingan mesra mereka berdua. Pasti ceweknya sakit hati banget kalau tahu kelakuan nakal cowoknya di belakang. Gak lama, postingan foto mesra mereka berdua gak ada. Dan terlihat gak saling follow lagi. Fix, mereka udah putus sih. Akhirnya gue beraniin cerita ke Ara yang sekarang udah jadi mantannya. Syukurnya responnya cukup baik ke gue. Dia juga cerita kenapa dia bisa putus sama lelaki bajingan itu. Katanya Pratama ini udah beberapa kali ketahuan selingkuh. Dia udah pernah bawa 6 cewek ke kosannya. Ngedeketin mahasiswi baru juga. Dan sering ngelakuin kekerasan ke Ara. Pratama ini bener-bener manfaatin jabatan organisasinya di kampus dan nge-branding bagus di sosmed. Padahal kelakuannya kayak musang birahi. Di situ gue ngerasa sedih dan bersalah sama Ara. Tapi gue bersyukur gue bisa keluar dari manusia kayak gitu sebelum lukanya makin dalam. Pesan gue buat bulol alias bucin tol, terutama cewek-cewek nih, kalau udah bucin, please jangan gampang percaya sama siapapun termasuk pacar kalian. Apalagi orang yang baru kenal sama kalian. Jangan mudah tertipu sama branding sosmednya, karena sifat aslinya berbeda sama dunia maya. Semoga kalian gak ngalamin kejadian pahit gini dan selalu dilindungi ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye-bye, hati-hati ya guys.